Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Selamat berpuasa bagi yang melaksanakan. Sekarang menunjukkan pukul 15:46. Jadi sebentar lagi kalau di wilayah Lamongan Jawa Timur, sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Di sini saya sambil ngabuburit, sambil nanti berbagi pengalaman, berbagi informasi sama teman-teman semua. Jadi kemarin klien kami ini mendapatkan balasan dari somasi yang terkait dengan adanya customer dari properti dan kredit rumah itu belum melakukan pembayaran 3 bulan terakhir ini. Dan wajar dong kalau klien kami telah memberikan somasi, surat peringatan paling tidak. Tetapi apa jadinya dibalas sama pihak lawyernya customer, maksudnya sorry kameranya kurang dibalas dari pihak lawyer, dari pihak customer, bahwa kenapa tidak membayar dikarenakan alasannya force majeure terkait dengan COVID-19. Saya sangat tidak setuju dan itu tidak masuk rasio. Kalau menurut saya secara pribadi ya, kita diskusi sebentar. Kepres nomor 12 tahun 2020 yang terkait dengan bencana non alam atas penyebaran virus corona merupakan bencana nasional. Kepres ini menimbulkan polemik terkait dengan legitimasi force majeure. Itu merupakan pendapat yang salah, dikarenakan COVID-19 ini tidak termasuk ke dalam unsur-unsur dari force majeure itu sendiri. Satu, misalnya bahwa pandemi ini datangnya tidak tiba-tiba, dan pandemi ini bisa kita lakukan sendiri, yaitu dengan proteksi diri misalnya. Tapi kalau bencana alam itu datangnya secara tiba-tiba, dan objek yang diperjanjikan pasti sudah paling enggak 50% telah musnah. Misalnya kita kredit rumah dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi atau rumah tersebut disapu oleh tsunami sehingga objek yang diperjanjikan itu musnah. Maka inilah yang disebut dengan force majeure. Sesuai dengan ketentuan pasal 1244 dan 1245, unsur-unsur dari force majeure itu sendiri yaitu: 1. Adanya keadaan yang mendesak secara tiba-tiba. Yang kedua, halangan atas suatu prestasi yang tidak mungkin bisa dilakukan. Yang ketiga, ketidakmampuan itu bukan disebabkan oleh debitur. Ketidakmampuan melakukan prestasi itu bukan disebabkan oleh debitur. Dan yang keempat, ketidakmampuan tersebut resiko tidak bisa dibebankan terhadap debitur. Karena misalnya yang saya contohkan tadi, rumah tersebut tiba-tiba kita kredit rumah dan objeknya adalah rumah, dan rumah tersebut tersapu oleh tsunami. maka secara otomatis itulah yang disebut force majeure. Nah, apa
apabila dihubungkan dengan Kepres 12 tahun 2020, kita atas perjanjian tersebut kita bisa melakukan negosiasi ulang. Para pihak bisa melakukan renegosiasi dan itu merupakan asas kebebasan berkontrak. Jadi Kepres 12 2020 yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini tidak bisa dikatakan force majeure. Ini bukan suatu bencana alam dan objek yang diperjanjikan masih tetap utuh, dan ini bukan suatu keadaan yang secara tiba-tiba. Biasanya apabila suatu keadaan, biasanya kalau bencana alam atau force majeure itu secara langsung menyebabkan kehancuran dari objek yang diperjanjikan. Kalau ini kan udah objeknya masih, katakan tanahnya masih, rumahnya masih, dan tidak perlu memperbaiki atau apapun, tidak hilang, tidak tersapu apapun, atau mungkin tidak rusak, ya kan? Tapi semua terserah pendapat teman-teman. Saya cuma menyampaikan pendapat saya sambil kita berbagi ilmu. Apabila ada yang berkenan, silakan tulis di kolom komentar, atau yang tidak berkenan silakan juga ditulis di kolom komentar.